Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang itu dengan rasa syukur. Marilah kita beribadah kepadanya sebagai salah satu bentuk perjumpaan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Dia yang harusnya membawa perubahan di dalam hidup kita, yang kini telah jadi ciptaan baru di dalam kasih dan sayang-Nya. Perjumpaan dengan Tuhan telah mengubah segala ketakutan kita menjadi kekuatan untuk memberitakan damai sejahtera Tuhan. Inilah tugas pengutusan bagi setiap orang percaya di dalam perjumpaannya dengan sesama manusia. Perjumpaan kita dengan sesama yang selalu membawa dampak baik dan positif bagi sesama. Kebenaran firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Gus Aprianto, Jemaat GKJ Menara Kasih Salatiga, dengan tema Hidup sebagai Anak Tuhan. Jemaat, saya undang berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 9, bait 1 dan 5. Hai puji jiwaku, puji Tuhan. Puji jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Dia yang beri, Dia ku puji tanti. Haleluya, haleluya. Orang benar diberi kasih, orang berdoa yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahatkan datanglah. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah kita dengan pengakuan bahwa sumber berkat dan pertolongan kita adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang setia kepada umat ciptaannya. Amin, amin, amin. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam perantaraan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita tercurah atas kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita beribadah di hari Paskah kelima ini
dalam terang tema hidup sebagai anak Tuhan. Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6 bagian A. Jemaat yang terkasih, marilah kita hampiri Tuhan dalam kerendahan hati di dalam doa permohonan pengampunan. Ya Allah kami, Allah yang Maha Pengampun dan Pemaaf, dalam kerendahan dan ketakberhargaan kami mohon pengampunan-Mu. Pengampunan atas dosa dan kebersalahan kami, dalam tindak tanduk kami, dalam tutur kata kami, dan bahkan dalam angan atau pikiran kami. Kami teramat sering berbuat buruk dan jahat terhadap Engkau, terhadap sesama, dan ciptaan lain. Kami sering tidak menjadi berkat dan bahkan sering menjadi halangan berkat untuk sesama. Kami mohon rahmat ampunan-Mu. Demi nama Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita nyatakan pengakuan dosa kita dengan pujian pengampunan. Kita akan menyanyikan pujian penyesalan. Jemaat yang terkasih,
atas pengakuan keberadaan kita yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan merespon sikap kita itu dengan anugerah dan kasih-Nya. Maka marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang akan saya ambilkan dari Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 10. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Mari kita saling memberi salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Tilinglah aku dan pujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, yang di dalam Yesus telah menjelmakan firman menjadi manusia. Bersabdalah ya Tuhan, agar kami terus mendapat terang firman-Mu, suluh bagi langkah kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami, menegur dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, sabda yang telah menjelma menjadi manusia, kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia.
Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur pasal 31, ayat 2 sampai dengan 6, diteruskan ayat 16 sampai 17. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu, mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita menggumuli firman Tuhan di Minggu Paskah kelima ini dalam terang tema hidup sebagai anak Allah. Tema yang indah bukan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Tema yang bagus, tema yang sangat bagus sekali. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa Allah? Apa dan mengapa Allah sehingga kita ini memberanikan diri menyebut anak-anak Allah, anak-anaknya? Bagaimana mungkin? Kok bisa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa dan bagaimana Allah? Saya sedikit bercerita
dalam satu pandangan tertentu apa dan siapa Allah, yakni dalam pandangan kebatinan Jawa kuno yang menyebut, mendefinisikan, membahasakan Allah itu dengan sebutan tan keno kinoyo ngopo. Ada yang tahu artinya, Bapak Ibu Saudara? Secara harafiah, tan keno kinoyo ngopo itu tidak dapat disepertikan, tidak dapat disamakan, tidak dapat dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Ini cara orang Jawa dulu memahami, menghayati Allah yang nyaris tak tergapai, tak terjangkau oleh akal, nalar, budi, dan rasa manusia. Lalu bagaimana olah rohani kepercayaan para penghayat keyakinan Jawa kuno ini di dalam rangka mereka menghayati dan menerjemahkan Allah dalam kehidupan. Mereka mengakui Allah yang tan keno kino yang opo, Allah yang tak tergapai, tak terbandingkan, tidak bisa dikomparasikan dengan apapun, itu dihayati. Bagaimana mungkin menjembatani ini? Maka dalam spiritualitas Jawa kuno yang masih bisa dilacak dalam berbagai aliran kebatinan Jawa itu dengan jalan yang disebut tanasul atau tanakli. Apa itu? Tanakli atau tanasul adalah jalan ke atas, jalan naik, jalan mendekatkan yang ilahi dengan cara manusia berusaha ke atas, mumbul begitu ya. Tapi bukan artinya terbang secara harafiah. Dengan apa itu ditempuh? Yakni dengan mendekatkan kepada yang ilahi melalui perilaku, menjauhi, menghindari hal-hal yang sifatnya sekuler, duniawi, materi, kebendaan dihindari. Maka akhirnya orang-orang yang ingin menempuh jalan tanasul atau tanakli untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya semakin sempurna, mencapai kesempurnaan sehingga bertemu dengan yang ilahi itu dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Samadhi, meditasi, menyepi, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya jauh dari hal-hal yang sifatnya materi atau kebendaan. Lalu bagaimana hasilnya dengan jalan yang seperti itu? Apakah yang semedi, meditasi, menyepi di tempat-tempat sunyi, di gunung, di tempat-tempat tertentu, kemudian mereka bisa menyatu dengan yang ilahi? Wallahu alam. Saya tidak tahu dan saya tidak bisa menilai keyakinan lain karena saya bukan penghayat itu. Bapak Ibu, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam perspektif kita, cara penghayatan kita, kepercayaan kita pada Yesus sumbernya dengan kita melihat pada Injil. Bahwa dalam Injil disampaikan bahwa justru Allah lah yang mendekat. Jadi kalau tadi komparasinya ya, manusia yang berusaha mendaki, naik mumbul, tanakli atau tanasul istilahnya. Tapi ini tidak. Injil memberitahu kepada kita, iman kita kepada Kristus, menyampaikan kepada kita bahwa Allah lah yang di surga, yang maha kudus, yang tidak terjangkau, yang tan keno kino yang apa itu, mau mendatangi kita, mau menghampiri kita, bahkan menyatu dengan kita, menyatu dengan semua ciptaan di dalam diri Yesus Kristus yang kita kenal. Karenanya dengan melalui Yesus kita bisa berdoa, ya Bapa,
Bahkan kalau anak-anak remaja itu kalau berdoa begitu akrabnya, selamat malam Bapak, selamat malam Roh Kudus, begitu dekatnya. Karena apa? Melalui iman pada Yesus tadi. Dengan tindakan ini, ibu bapak, saudara sekalian, bahwa hal yang tidak mungkin ditempuh oleh manusia untuk naik, membumbung tinggi, terbang rohani menggapai Allah menjadi mungkin. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang ngalahi, Allah yang direwangi, gitu ya. Orang Jawa bilang ngalahi turun mendatangi kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap dan tindakan Allah ini ditegaskan pada Thomas, pada Filipus dan murid-murid yang lain tadi di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 tadi. Ceritanya Bapak Ibu, kala itu para murid Thomas, Filipus, Petrus, Andreas, Yakobus, Bartolomeus itu sedang dalam transisi. Pada satu sisi mereka para murid ini bahagia, betapa tidak menjadi murid Sang Mesias. Orang yang tadinya bukan opo-opo, bukan siapa-siapa, para pencari ikan, kerjanya di pinggir danau itu, ya nelayan, jadi murid Yesus dan menemukan, melihat, menyaksikan bagaimana Yesus melakukan tindakan-tindakan yang memperlihatkan dia itu Mesias, dia itu Allah. Tetapi di sisi lain, murid-murid ini juga adalah orang-orang yang dalam ancaman. Mereka orang-orang yang merasakan tekanan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi secara tersurat atau tersirat itu ketara Bapak Ibu di dalam masyarakat saat itu bahwa murid-murid itu sangat pada satu sisi senang, bahagia, diuangke oleh Yesus bahkan jadi murid. Pada satu sisi ya takut. Karena apa? Ikut Yesus itu ternyata seperti Yesus yang mereka lihat banyak yang memusuhi. Itu dari mana kira-kira? Lingkungan, keluarga, kalangan agamawan, orang Farisi, orang Saduki. Wah, cetha sekali itu di dalam Injil. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Dan sedikit banyak murid-murid ini juga bisa kena imbas. Maka Yesus menghampiri mereka, jangan gelisah hatimu. Hai Filipus, hai Thomas, hai Petrus, hai Yakobus dan lain-lain, sahabatku, muridku. Di dunia seperti ini, kalian mungkin terancam, kalian tertekan, lalu kalian gelisah, resah. Tapi percayalah muridku, sahabatku, ada tempat yang sangat indah untuk kalian. Tempat kalian menikmati bahagia bersamaku, yakni di surga. Di surga ada banyak tempat bagimu. Bapakku menyediakannya bagimu. Aku akan membawamu ke sana. Kalau aku ke sana, kalian akan kubawa ke sana. Guru, bagaimana mungkin? Mbok saya ditudui jalannya atau guru? Tuhan tunjukkan jalan itu, Tuhan. Rupanya kalian itu belum paham juga ya. Sekian lama kalian ikut aku. Sudah berapa bulan? Berapa tahun mengenal aku? Belum tahu juga jalan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kamu berada bersamaku, ikut jalanku, menempuh jalanku, kamu adalah dalam trek, dalam jalan yang benar menuju Bapa di surga. Di sana nanti kalian, dan tidak ada ancaman, tidak ada kecemasan, tidak ada yang bisa menyakiti kalian.
kita rasakan bersama-sama. Karena apa? Thomas, Filipus, Petrus, Yakobus, aku dan Bapa adalah satu. Bapa dan aku satu. Bapa ada di dalamku dan aku di dalam Bapa. Jadi murid-muridku, jika aku bersama dengan kamu, bersama-sama dengan kalian, mendatangi kalian, bicara dengan kalian, ngajak kalian jalan ke sana kemari, makan bersama, minum bersama, nangis bersama, maka juga Allah bersama dengan kalian. Karena apa yang aku kerjakan itu adalah pekerjaan Bapakku yang di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Injil inilah yang menguatkan kepada kita bahwa kitalah manusia yang direngkuh oleh Bapa di surga. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara kalau kita berusaha naik ke surga menggapai Allah. Allah sudah ngalahi, sudah mendatangi dalam representasi, dalam kehadiran Yesus yang menjadi manusia. Jadi dalam diri Yesus yang menjadi manusia itu Allah itu jadi cedok. Jadi kelihatan, cedok ini bahasa Jawa ya, cedok. Tidak, Indonesianya tidak ceta ya. Cedok kelihatan. Malah orang Jawa bilang cedok, welo-welo. Artinya sangat kelihatan. Jadi Allah yang tan kena kinaya ngopo menjadi Allah yang sangat real, Allah yang sangat nyata di dalam diri Yesus. Allah yang kudus yang tak tersentuh oleh keberdosaan manusia berkenan menghampiri manusia yang berdosa. Sehingga Allah dalam diri Yesus itu Allah ya yang ngrasake sedih menungso, merasakan tangis manusia, ikut menangis. Ya Lazarus mati, Maria Marta sedih ikut nangis, lapar ikut lapar. Perkawinan di Kana itu kehabisan anggur. Wah, ini bakal kewirangan ini tuan rumah yang hajatan. Yesus datang, empati, kemudian mencipta air menjadi anggur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa konsekuensi dari keberadaan kita yang direngkuh sedemikian rupa oleh Bapa di surga lewat Yesus? Yang pertama, karena kita ini adalah anak-anak Allah, maka ya mari Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita ini kita jalani dalam hubungan, dalam relasi yang akrab dan mesra terus menerus dengan Allah di setiap saat. Tidur kita, bangun kita, jalan kita, pekerjaan kita, kala kita rekreasi, kala kita makan, istirahat, senang, menangis, saat kita beruntung, saat kita rugi, terus dan terus kita jalani bersama dan di dalam Tuhan. Jangan sampai lepas ambyar Bapak Ibu. Kalau kita sekali saja lepas dari Tuhan, habis kita menjadi puing-puing yang tak berbentuk. Kita jaga terus relasi dengan Allah. Allah itu ada di setiap detak jantung kita, nadi kita, dimanapun. Yang kedua, karena kita sudah direngkuh sedemikian erat oleh kasih Allah Bapa dalam diri Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, kita hayati hidup kita dengan hidup yang selalu berusaha merengkuh orang lain, merengkuh sesama. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan saling bermusuhan, jangan saling menyakiti, jangan ada pihak-pihak yang merasa terzolimi, teradili, jangan ada orang-orang yang merasa terkutuk. Mari kita eratkan rengkuhan kasih kita kepada sesama, rengkuh rinengkuh, saling merengkuh satu dengan yang lain dalam keluarga, dalam jemaat GKI Papos Yasmin, atau dengan siapapun, kemanapun.
Yang ketiga, yang terakhir, rengkuhan kasih adalah jiwa pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, GKI Bapos Yasmin, saya menyertai perjalanannya lama. Beberapa kali saya ambil bagian dalam pelayanan, bahkan pernah berkhotbah di Silang Monas depan istana presiden itu. Saya melihat betapa gigihnya perjuangan gereja ini menjadi sorotan se-Indonesia bahkan dunia, luar biasa. Mari semangat saling merengkuh, saling menguatkan, saling mengasihi ini menjadi jiwa, spirit, semangat, kekuatan pelayanan GKI Bapos Yasmin. Dalam pelayanan internal gereja atau di dalam kita melakukan pelayanan-pelayanan dalam arti dan dimensi dan ranah yang lebih luas. Sekalipun barangkali Bapak Ibu di dalam kita melakukan pelayanan ini kadang kita mungkin akan ditendang orang. Barangkali kita disakiti orang, disingkirkan. Biarlah itu, kita tidak kehilangan jiwa dan semangat merengkuh. Rengkuhan, cinta kasih, pelukan Allah yang kepada kita, Allah yang makasih itu, mari menjadi bahasa cinta kita di dalam kita membangun pelayanan. Dunia yang penuh dengan carut marutnya saat ini, orang di luar sana yang banyak yang stres, banyak yang tertekan. Dunia dan orang-orang di sana membutuhkan cinta kasih dan rengkuhan kita. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat kembali pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hampiri Tuhan dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami mengucap syukur untuk negara yang indah, makmur. Tetapi Engkau tahu keberadaan bangsa dan negara kami. Bangsa yang harus tetap Engkau sertai di dalam perjalanan kami sebagai bangsa dan negara. Kiranya Engkau jagai, Engkau lindungi bangsa dan negara kami, ya Allah, dari hal-hal buruk, hal-hal yang jahat yang ditimbulkan oleh kuasa-kuasa demonis, kuasa-kuasa yang mengganggu, yang merusak, yang bukan datang daripadamu. Lindungi para pemangku jabatan pemerintah bangsa dan negara kami dari jajaran paling atas dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai kepada pemerintahan yang paling rendah yang ada di desa-desa, dusun-dusun dan RT kami. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan masyarakat bangsa dan negara kami. Setelah melalui pandemi COVID yang berjalan cukup lama, maka kini bangsa dan negara kami bahkan dunia Engkau pulihkan.
Meskipun di dalam pemulihan ini kami masih harus tertatih-tatih, harus bangkit dari keterpurukan yang lampau. Kiranya damai sejahtera, ketentraman, kecukupan ekonomi, rezeki, kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, dan segala fasilitas kehidupan yang baik tercurah bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan memberkati, menyertai, memimpin langkah keberadaan dan eksistensi persekutuan dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia, baik dalam sinode wilayah maupun dalam sinode kesatuan GKI. Bapa, kiranya Engkau terus akan menyertai, mengiring, menggandeng, menuntun gereja Tuhan GKI secara keseluruhan untuk membangun kerajaan Allah Shalom melalui kesaksian dan pelayanan mereka di tengah dunia. Berkati gereja GKI. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau menyertai pergumulan demi pergumulan Bapos GKI Taman Yasmin dalam keberadaan jemaat yang tinggal tersebar di sekitaran kota Bogor dan sekitarnya atau dimanapun mereka. Terima kasih Engkau memberkati mereka di dalam nafkah ekonomi, rezeki melalui pekerjaan dan usaha. Terima kasih Engkau memberkati di dalam kesehatan jemaat-Mu, jemaat Bapos Yasmin, terlebih para lansia atau Adi Yuswo yang barangkali sudah semakin renta secara fisik, atau yang lain yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu demi satu. Kiranya kesehatan yang melimpah ruah dari surga Engkau anugerahkan kepada jemaat Bapos Yasmin. Kami mengucap syukur karena Engkau terus menguatkan perjuangan Bapos Yasmin di dalam menggapai cita-cita untuk mendapatkan tempat ibadah, hak beribadah sebagaimana diatur, ditata oleh konstitusi bangsa kami dalam UUD 45. Sertai Tuhan pergumulan mereka, lindungi mereka, jagai mereka, semangati mereka. Terima kasih ya Allah. Segala keberadaan persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI Bapos Yasmin kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, inilah seru kami, pinta kami, doa kami, syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami, dan doa Bapa kami akan kami sampaikan melalui pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
umat kekasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah di dalam ibadah yang kudus hari ini dengan pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke rekening gereja di BNI dengan nomor rekening seperti tertera pada layar, atau dikumpulkan di rumah dan diserahkan kepada bendahara gereja sewaktu ibadah onsite. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mengiringi pengumpulan persembahan kita nyanyi bersama dengan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1-3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat Tuhan terkasih, kembali diundang untuk berdiri. Kita bawa persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena kebaikan hati Bapa Surgawi yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Kami terus-menerus menerima kasih, penyertaan, pemeliharaan, dan bahkan berkat-berkat Tuhan secara limpah. Pada kesempatan ibadah yang kudus hari ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur sebagai penyerahan hidup kami kepadamu, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk taat sampai pada akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita undur dari ibadah hari ini. Ibadah yang nyata dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Allah teruslah berlanjut. Kita nyanyikan bersama lagu pengutusan PKJ 149 bait 1-3, ucap syukur pada Tuhan.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ibadah liturgi di gedung gereja akan selesai. Tapi ibadah akan kita lanjutkan, akan kita nyatakan, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku para anak Bapa di surga, pulanglah, undurlah dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang telah berkenan merengkuh kita menjadi anak-anak-Nya. Dan di dalam pengasihan putranya Yesus Kristus, cinta kasih kita, serta di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus, tercurah atas saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.